Assalamualaikum, halo salam olahraga. Pada video berikut kami akan menceritakan tentang sejarah olahraga, sebelum dilanjut menonton video. Untuk Anda yang belum subscribe, like, comment, and share, bila video ini bermanfaat. Setelah sebelumnya, kita membahas tentang sejarah sepak bola di dunia. Pada video ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu sekali membedakan antara pencetus olahraga sepak bola Indonesia pertama dan pendiri Badan Sepak Bola Nasional se-Indonesia. Pencetus sepak bola Indonesia belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali membawa ke Indonesia. Sementara pendirian organisasi sepak bola, atau yang biasa disebut PSSI, dapat diketahui dengan mudah. Pendiri sepak bola Indonesia merupakan seorang insinyur berlatar belakang pendidikan teknik, yaitu Ir. Suratin Sosrosoegondo, yang mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pendiri sepak bola Indonesia. Perjuangan Insinyur Suratin Sosrosoegondo. Setelah Insinyur Suratin lulus pada tahun 1928 dari Jerman dan pulang ke tanah air, ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Di perusahaan tersebut, Suratin menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menduduki jajaran petinggi atau sejajar dengan komisaris. Akan tetapi jiwa nasionalisme Suratin bergejolak melihat kolonialisme Belanda. Hal ini yang menyebabkan beliau dengan semangatnya mempersatukan para pemuda Indonesia, membangun upaya perlawanan, bersama-sama yang kemudian ia resign dari pekerjaannya. Suratin pun aktif di ranah pergerakan. Di sisi lain, ia memiliki hobi bermain sepak bola. Maka ia ingin memulai pergerakan melalui sepak bola. Olahraga ini ia jadikan media pemersatu pemuda di tanah air. Ia pun berangkat menemui beberapa tokoh sepak bola dari berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Ia melakukan komunikasi dengan mereka secara sembunyi-sembunyi agar tidak disergap oleh polisi Belanda atau PID. Ia berangkat ke Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Magelang, Madiun, dan Surabaya untuk menemui para tokoh sepak bola di sana. Gayung pun bersambut. Para tokoh tersebut sepakat untuk menjadikan sepak bola sebagai media pemersatu pemuda Indonesia. Sebuah organisasi nasional yang mewadahi olahraga sepak bola akan dibentuk. Di Hotel Binnenhof di kawasan Kramat Jati, Jakarta, Suratin mematangkan rencana pembentukan organisasi tersebut. Disebutkan, Suri yang merupakan ketua dari Voetbalbond Indonesische Jakarta, VIJ, membantu Suratin mematangkan konsep-konsepnya. Pembentukan organisasi. Pendirian organisasi tersebut bertepatan pada tanggal 19 April tahun 1930 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sepak bola yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Madiun, dan Surabaya. Saat itu, organisasi ini diberi nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PSSI. Masih di kongres yang sama, Suratin ditunjuk menjadi ketua PSSI yang pertama. Ia memegang kepemimpinan PSSI mulai dari tahun 1930 hingga 1940. Ia selalu terpilih dalam 11 kali pemilihan ketua umum. Sejak tahun 1931, PSSI secara rutin menyelenggarakan kompetisi sepak bola secara nasional. Kemudian, pada Kongres PSSI di Solo, nama sepak raga diubah menjadi sepak bola. Organisasi pun berganti nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Untuk singkatannya tetap PSSI. Selama Suratin menjabat menjadi ketua PSSI, tim nasional Indonesia mampu berlaga di pentas Piala Dunia 1938. Terbentuknya Liga Amatir. Liga Sepak Bola Indonesia pertama dimulai sekitar tahun 1930-an dan masih di era kolonial Belanda. Penyelenggaraannya juga masih amatir dan lebih dikenal dengan istilah perserikatan.
Liga amatir ini berlangsung hingga 1979. Tahun berikutnya, 1979 hingga 1980, diperkenalkan kompetisi Liga Sepak Bola Utama, atau Galatama, yang terdiri dari sebuah divisi tunggal, kecuali pada musim tahun 1983 dan 1990 terdiri dari dua divisi, dan dianggap lebih semi-profesional. Saat itu, perserikatan maupun Galatama tetap berjalan sendiri-sendiri. Galatama menjadi salah satu pionir kompetisi semi-profesional dan profesional di Asia selain Liga Hong Kong. Pada 1994, PSSI menggabungkan Perserikatan dan Galatama, dan membentuk Liga Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Fanatisme supporter di Perserikatan bercampur dengan profesionalisme dari Galatama, kompetisi profesional sepak bola Indonesia. Liga Super Indonesia terbentuk pada tahun 2008, yang menggantikan divisi utama sebagai kompetisi tingkat teratas, dan menjadi liga sepak bola profesional pertama di Indonesia. Namun sayang, dualisme kompetisi kembali terjadi pada tahun 2011 dengan adanya Liga Primer Indonesia. Hal tersebut terjadi selama beberapa tahun. Kemudian pada tahun 2014, penggabungan Liga Primer Indonesia dengan Liga Super Indonesia terjadi setelah Kongres Luar Biasa PSSI pada tahun 2013. Namun belum ada setahun berlalu, PSSI justru dibekukan. Pada April tahun 2015, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, membekukan PSSI karena PSSI dianggap tidak mematuhi peraturan olahraga nasional. Akibat intervensi tersebut, PSSI dibekukan oleh FIFA. 1 tahun kemudian, Menpora mencabut sanksi terhadap PSSI. Pada tanggal 13 Mei tahun 2016, FIFA mencabut sanksi yang diberikan untuk Indonesia setelah menerima laporan bahwa Menpora telah mencabut surat pembekuan aktivitas terhadap PSSI. Saat ini, kompetisi sepak bola profesional tertinggi di Indonesia berganti nama menjadi Liga 1. Kompetisi ini diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia Baru sejak tahun 2017. Demikianlah sejarah sepak bola Indonesia dari era Hindia Belanda hingga saat ini. Berdasarkan sumber-sumber yang kami dapatkan, jika ada yang mempunyai informasi lain terkait sejarah sepak bola Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar.